Belakangan, kasus penganiayaan dan pamer harta oleh Mario Dendi, anak pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Alun Trisambodo ramai jadi bahan gunjingan publik. Gara-gara ulah si anak, kini si bapak harus berurusan dengan Komisi Anti Rasuah atau KPK. Alun Trisambodo diperiksa lantaran laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN miliknya yang senilai 56,1 miliar rupiah itu dinilai janggal. Kasus Mario Dendi yang menyeret-nyeret bapaknya itu pun berbuntut panjang. Pasalnya, banyak juga pegawai pajak yang kena imbasnya. Klub motor gede alias Moge Blasting Rider, yang mayoritas anggotanya merupakan pegawai Direktorat Jenderal Pajak, pun harus bubar, setelah ada permintaan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Bahkan, apabila moge tersebut diperoleh dan dibeli dengan uang halal dan gaji resmi, mengendarai dan memamerkan moge bagi pejabat atau pegawai pajak dan Kementerian Keuangan telah melanggar asas kepatutan dan kepantasan publik, kata Sri Mulyani. Apa yang mereka lakukan itu lebih tak patut dan tak pantas lagi apabila berkaca pada gaya hidup para pejabat di masa lalu. Bung Hatta, misalnya, hanya untuk membayar tagihan listrik saja, Wakil Presiden pertama Republik Indonesia itu kerap mengalami kesulitan. Padahal, Bung Hatta berasal dari keluarga saudagar kaya raya dari Tanah Minang. Namun, kekayaan keluarganya itu tak lantas membuat Hatta besar kepala. Ia justru memilih akrab dengan hidup sederhana. Pun ketika dirinya menjabat sebagai Wakil Presiden dan Perdana Menteri, ia tetap setia dengan gaya hidup sederhana. Sepertinya, Bung Hatta sadar betul akan kondisi kebanyakan rakyat Indonesia kala itu. Sudah barang tentu pula ia sadar betul akan posisinya yang sebagai abdi negara, sehingga bisa menjadi suri tauladan bagi rakyat Indonesia. Kesederhanaan seorang Hatta sebagai abdi negara itu pun bukan sekadar dongeng belaka. Sekretaris pribadi Bung Hatta, Iding Wangsa Wijaya, salah satu saksinya. Menurutnya, Bung Hatta tak pernah mengambil sesuatu yang bukan haknya. Bahkan, segala macam kelebihan uang semasa ia menjabat kerap dikembalikan kepada negara. Setiap bulan selalu ada sisa uang untuk anggaran rutin biaya rumah tangga Wakil Presiden Indonesia. Uang itu selalu ia kembalikan ke kas negara. Tokoh yang sangat dihormati ini pun menolak pemberian uang. Pada suatu saat, Bung Hatta menerima undangan untuk napak tilas ke Banda Neira, tempat ia dan para pejuang pernah dibuang pada masa penjajahan. Kegiatan ini diselenggarakan pemerintah, dan karena itu biaya perjalanan dan penginapan ditanggung oleh pemerintah. Namun, saat itu, rupanya ada inisiatif dari pimpinan setempat. Seorang petugas protokol gubernur datang menemui Bung Hatta dan menyerahkan amplop. "Surat apa ini?" tanya Bung Hatta. Petugas protokol itu menjawab, "Ini bukan surat, tapi uang untuk Bapak." Bung Hatta menolak pemberian uang itu, karena biaya perjalanan dan penginapan sudah ditanggung negara, ungkap Yudi Latif dalam buku Mata Air Keteladanan Pancasila dalam Perbuatan. Lantas, bagaimana kehidupan Bung Hatta setelah tidak menjadi pejabat? Saat menjadi pejabat saja tak pernah sekalipun tergoda oleh harta, apalagi setelah pensiun. Padahal, uang pensiunan yang ia terima jauh dari kata layak. Sampai-sampai, ia kerap kesulitan untuk melunasi tagihan listrik dan air. Namun, keadaan itu tak lantas memutus urat malu Bung Hatta. Salah satu jurus yang biasa ia lakukan untuk melunasi semua tagihan tersebut adalah dengan mencari pendapatan tambahan dari aktivitasnya mengajar sebagai dosen tamu dan menulis di media massa. Nah lo, apa nggak malu tuh para pejabat berserta keluarganya yang suka pamer harta bila berkaca pada gaya hidup Bung Hatta, Wakil Presiden pertama Republik Indonesia.
Atau memang karena merekanya saja yang tidak punya urat malu? Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Salam sejahtera selalu buat Anda sekalian. Terima kasih.